Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradi was samawat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه والذين جاهدوا في سبيله إلى يوم المعاد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Saya ayuhal jami'ul asatidil kiram, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para hujjaj, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul ghaib, wajah besar dari guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Madjana Setiawan, sarjana agama, beserta istri dan beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita di hadapan kita semua, di antaranya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Mu'ti, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Kaptaranis Kartosulisio, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Edi Kusnadi SAJNN, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Sayyadi, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Lufid, yang barusan tadi membaca Al-Quranul Karim, Al-Mukarram Ahsin Al-Mahbub Al-Ustadz Ahmad Khairus, yang datangnya jauh-jauh dari kampung Nangka, kampung Pekek, kampung Gori, semua ada Pak di dia. Luar biasa, baca Qurannya cuma 5 menit, goyangannya sampai setengah jam tadi. Dan juga yang sama-sama kita hormati sesepuh daripada RT kita, Bapak Samsudin, Bapak Maman Supratman, dan para jamaah, para hadirin wal hadirat walimatul khitan, yang mudah-mudahan kita bersama mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita bersama dengan ucapan matanallahu bi kulli hayatihim wa nafa'ana bi ilmihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, bertepatan juga pada tanggal 10 Asyura, insyaallah besok, di mana pada tanggal tersebut banyak sekali terjadi peristiwa yang terkait para anbiya Allah, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini guru kita telah melakukan salah satu perintah agama, yakni menghitankan anaknya yang bernama Ahmad Afifuddin Ramadhani, yang telah dihitan pada beberapa pekan yang lalu. Pada malam hari ini untuk mewujudkan rasa syukur, mengundang kita bersama dengan doa kita bersama, mudah-mudahan anak yang telah dihitan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang dapat mengangkat harkat martabat orang tua dan bisa bermanfaat untuk nusa, agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa istiqamah dan konsisten mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang kelak yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah walimatul khitan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mohon izin kepada para asatiz, para guru, para kiai. Banyak di samping saya ini guru-guru saya semua, Pak.
Muhammad Jono guru saya, Abdul Moti guru saya, Ustaz Karto guru saya, Ustaz Edi guru saya. Jadi pertama mohon izin, karena emang undangannya bukan suruh ngomong, suruh ngopi. Ustaz, kalau malam jangan lupa ngopi di rumah gitu undangannya. Saya lihat kopi kagak ada, air aqua doang nggak ada. Gimana tuh kopinya? Ya tidak, mana tuh kopinya? Undangnya suruh ngopi, sampai sini suruh ngomong. Rasa takriman wa ta'ziman kepada guru saya, sepatah dua patah kata pada malam hari ini. Dia meminta saya untuk memberikan kata tausiah atau sambutan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin." Dan ingatlah ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ini dalam ilmu nahwu kalimat bentuknya nakirah tufidul umum. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsir yang menjelaskan wal muradu bi kalimat sawaun kana amran aw nahyan. Yang dimaksud kalimat tersebut, Allah memberikan sebuah ujian, Allah memberikan sebuah cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa perintah dan berupa larangan. Salah satu daripada perintah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kemarin tuh, salah satunya kemarin kita ketika Idul Adha, itu momen penting untuk mengenang sebuah sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran digambarkan, falamma balagha ma'hu sya'ya, maka tatkala sudah sampai dewasa anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa pak anaknya? Siapa namanya? Ismail. Ini Nabi Ibrahim luar biasa Pak RT. Bertahun-tahun dia nikah, belum diberikan anak, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam nikahlah tuh kepada yang bini kedua, namanya Siti Hajar. Ketika menikah kepada Siti Hajar, Allah berikan karunia berupa anak namanya Ismail. Ismail tumbuh berkembang menjadi anak dewasa. Sudah sampai dewasa, sudah sampai tua, turun perintah. Apa perintahnya? Salah satunya adalah untuk menyembelih putra Ibrahim bernama Ismail. Ini coba kalau kita pak lama nggak punya anak, 10-20 tahun nggak punya anak, datang satu perintah dari Al-Quran untuk motong anak kita, kita mau nggak kita pak? Enggak, anak yang diidam-idamkan, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ismail ini langsung untuk dieksekusi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku hampir menyembelih engkau di dalam mimpiku. Fanzur maza tara, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Maka anaknya mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Coba kalau anak kita sekarang, nah ini semalam bapak mimpi untuk potong kamu. Kira anak kita gimana tuh ngomongnya? Dia aja kok dipotong, begitu ya. Jadi kita anaknya dipotong. Tapi yang namanya anak yang Allah taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, anak-anak yang saleh luar biasa. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim diantaranya adalah untuk memotong atau menyembelih anaknya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya itu diganti oleh Allah dengan seekor kambing. Coba kalau pada saat itu Ismail dipotong, Masya Allah. Kita umat Islam yang punya anak pak, tiap tahun anak kita dipotong, tiap tahun anak kita dipotong. Ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan
bukan pemotongannya yang dilihat, bukan darah yang mengalir yang dilihat, tapi yang dilihat adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tuh Nabi Ibrahim ke istri yang pertama. Istri pertama namanya Siti Sarah. Ketika punya anak yang pertama tadi dari Siti Hajar namanya Ismail, dia balik lagi ke kampung halamannya, punya istri namanya Siti Sarah. Allah berikan lagi karunia-Nya, punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, punya anak namanya Yusuf. Maka Nabi Yusuf luar biasa, dikatakan dia Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, orang yang mulia, orang yang mulia, orang yang mulia. Kenapa? Bapak, engkau dan ibunya semua keturunan daripada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusuf punya bapak namanya Yakub, Yakub punya bapak namanya Ishak, Ishak punya bapak namanya Ibrahim. Enak ya tuh Pak? Enak. Makanya kita ini sebagai umat Islam banyak tipe keluarga. Pertama, ada tipe keluarga Nabi Nuh alaihi salam, suaminya saleh, istrinya kagak. Kedua, ada tipe keluarga Fir'aun, istri salehah, suami kagak. Yang ketiga, ada tipe keluarga yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, suami istri kagak, ada yang pada saleh dan salehah. Yang keempat adalah tipe keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istri salehah, anak jadi para nabi semua. Kira-kira kita kalau disuruh pilih, contohnya milih yang mana Pak? Tiga keluarga Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim tadi punya berapa Pak? Dua. Yang satu dia nggak habis satu itu masa dia. Nah, dua istrinya. Itu loh, setengah RT. Masya Allah. Itu salah satu perintah. Jadi pada saat itu Allah memberikan satu cobaan, satu ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang disebut dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya bapak, bapaknya namanya Azar Pak. Siapa bapaknya? Azar. Ini bapak dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kerjaannya tukang buat Tuhan. Berhala dibikin oleh bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disembah oleh orang-orang pada saat itu. Dan pada saat itu Raja Namrud sangat berteman kepada bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala pada saat itu Raja Namrud dan bala tentaranya keluar dari kampung halamannya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala-berhala yang telah dibuat oleh bapaknya. Nih bukti larangan, jangan ngikutin bapak lu. Bahasa kita begitu ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu orang tua kita. Jadi kalau orang tua nyuruh hal-hal yang agak benar, boleh nggak kita membantah? Boleh. Selama itu perbuatan maksiat boleh untuk kita bantah. Tetapi selama itu taat kepada Allah, menganjurkan hal yang baik, kita sebagai anak harus sam'an wa ta'atan, ikut dan nurut apa kata orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Allah memberikan satu perintah, begitu juga larangan kepada Nabi Ibrahim, jangan ikutin ajaran bapak lu. Itu berhala yang ada, robohkan, rusakan dengan apa? Dengan yang namanya kampak. Bahasa Arabnya namanya kudum. Wa fi riwayat bil kudum bi fathil qaf atau bi dhammil qaf. Akhirnya itu kampak semua, itu kampak yang ada, berhala-berhala semuanya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ada satu berhala yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dan kampak itu ditaruh di lehernya, di leher berhala yang paling besar. Itu Raja Namrud dan bala tentaranya pada saat itu kembali ngomong ini. Dalam Al-Quran dikatakan, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza.
Bukan, bahkan yang melakukan ini yang paling besar. Bahkan yang melakukan ini yang paling besar. Kira-kira Nabi Allah Ibrahim bohong gak Pak? Bohong gak Pak? Luar biasa. Kalau Nabi bohong bagaimana umatnya saudara? Ya, kalau Nabi bohong bagaimana umatnya? Nabi itu sifatnya pertama sidik, amanah, tabligh, wakonah. Tidak ada yang Nabi tukang bohong. Ini Nabi yang sudah diberikan sampel oleh Allah, sudah mendapatkan sebuah predikat sidik. Banyak umatnya yang pada bohong. Apalagi kalau Nabi itu tukang bohong, kadzab. Maka pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak bohong. Ini dalam ilmu balaghah, karena Al-Quran syarat dengan makna, syarat dengan ilmu yang luar biasa, disebut dengan kalimat tauriyah. Apa Pak? Tauriyah. Ngaji sedikit Pak. Ya. Tauriyah itu adalah ayuskar lamdu falahu maknayani. Disebut satu lafaz memiliki dua makna. Yang pertama qaribun, zahirun ghairul murad. Yang kedua ba'idun, khafiyun huwal murad. Tauriyah itu satu lafaz memiliki dua makna. Ada lafaz yang dekat, yang sudah dampak, yang sudah jelas, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang kedua ada lafaz yang jauh, yang masih samar-samar, itulah yang dimaksud. Tadi Al-Quran mengisahkan, a'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim. Bukankah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabirun hadza. Bukan, bahkan yang melakukan ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Mana yang melakukan apa? Tangan Nabi Allah Ibrahim, bukan berhala yang paling besar. Ini namanya tauriyah. Sama kayak kemarin ya, di masa Idul Adha ada ustaz ngomong, pokoknya di kampung dia saya haramkan nggak boleh yang namanya nyembelih hewan pakai peci Pak. Iya, nggak boleh motong korban pakai peci. Mana yang pertama belum pakai peci, mana kedua nggak mungkin bisa. Mana ada kita motong korban pakai peci, pakai golok kayak kadang-kadang. Kalau potong, golok kakinya potong. Ya, itu namanya tauriyah. Begitu juga dalam Al-Quran. Maka ini sejarah yang perlu kita luruskan. Kalau Nabi itu bohong, bagaimana umatnya? Maka Nabi pada saat itu tidak pernah yang namanya bohong, tidak pernah yang namanya dusta. Mustahil bagi seorang Nabi memiliki sifat kadzdzab. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu dipahami oleh ulama, itu namanya kalimat tauriyah. Bareng di masjid ada orang sholat, anjing masuk dilatih kakinya, sah apa enggak sholatnya? Pak, ada orang di masjid, anjing masuk dilatih kakinya, sah apa enggak? Kakinya siapa? Bukan kakinya sholat. Ya, itu namanya tauriyah. Sama Ibrahim begitu. Apakah engkau yang melakukan wahai Ibrahim? Bukan, bahkan yang melakukan ini yang paling besar. Maka tangan Nabi Ibrahim lah yang ditunjuk pada saat itu. Maka Nabi tidak ada yang namanya dusta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi itu yang punya tampak, turun ayat lagi yang memerintahkan pada usia 80 tahun, wariya anna Ibrahim ihtatana bil qudum. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam disunat pakai tampak. Tampak yang mana tuh? Tampak yang pernah dibuat untuk menghancurkan berhala. Masya Allah. Usia 80 tahun baru turun ayat mengenai perintah untuk disunat. Kira-kira kita Pak usia kayak gini turun perintah untuk disunat, kira kita mau nggak Pak? Belum kita mas. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan imannya, dengan takwanya, semuanya itu beliau laksanakan. Fa'atammahum. Semuanya dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemarin aja kita Pak makan daging kambing itu di sate alot tetap alot. Kenapa alot? Emang kambingnya udah kupak, emang kambingnya udah tua, kita makan udah kayak dalam alot. Kenapa?
kambingnya udah tua. Maka kalau kita makan di pinggir jalan tuh sate itu kambingnya kambing muda, maka enak kita makan. Coba usia 80 tahun itu gimana tuh alatnya tuh? Gimana kerasnya tuh? Maka satu riwayat tampak yang pernah dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, Allah perintahkan tampak itu untuk potong ujung helmnya. Ujung helm, kalau nggak ada helmnya tangkap polisi bu. Ujung helm pada saat itu, masya Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ini sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah berikan ujian, ketika Allah berikan sebuah cobaan, semuanya lulus, maka pada saat itu ada syariat yang namanya khitan. Maka wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah wa ashrafa bidaharihil qadha wa talala al-qawli bihi wa ataa. Tuh tadi rawi riba ya. Di situ dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mahtunan biyadil inayah. Beda dengan Nabi Allah Ibrahim. Ini dalam usul fiqh dikatakan syar'un man qablana syar'un lana. Syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad menjadi syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini mahtunan biyadil inayah, sudah dalam kondisi disunat. Kenapa demikian? Allah berikan kemuliaan khususnya dalam kitab Abu Talibin ada 15 nabi yang lahir sudah dalam keadaan disunat, di antaranya adalah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ustaz, banyak sekarang anak kita juga lahir dari sunat. Iya beda, sunatnya masih sunat gini. Anak-anak kalau kan sunat sunat cetak itu. Ya padahal nggak disunat, itu hanya kelipet aja. Itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah lahir ke permukaan bumi sudah dalam keadaan disunat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bukan melalui kemaluan ibunya Siti Aminah. Beliau lahir itu di atas kemaluan, di bawah kusar. Kalau sekarang namanya orang disasar. Maka Rasulullah itu lahir dari situ, bukan dari kemaluan seorang ibu. Itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sejarahnya Pak. Jadi tampak, dia tahu tuh tampak siapa? Tampak Nabi Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hikmah dari khitan adalah yang pertama adalah mencetak anak yang soleh. Ini poin pertama. Orang tua ketika menikah yang diidam-idamkanlah keturunan yang soleh dan solehah. Maka poin yang pertama adalah masalah khitan, mencetak anak yang soleh. Dalam kita mencetak anak yang soleh ini ada dua. Pertama secara zahir, yang kedua secara batin. Bagaimana kita mendidik anak supaya anak yang soleh? Pertama secara zahir ya. Kita praktekkan dulu kepada diri kita, sholat kita ke masjid, ngaji kita yang rajin. Kalau kita sholat rajin, ngaji rajin, lama-kelamaan anak akan mencontoh. Mafil ada fil adna. Anak mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya tukang ngaji, bapaknya rajin sholat, anaknya juga ntar rajin sholat. Kalau anaknya sering ngeketin botol, main gaplek, main remi, main judi, mabok-mabokan, anak mah tadi kan ngikutin orang tua. Maka yang pertama kita contoh dari orang tua. Yang kedua adalah secara batin. Apa secara batin? Kita doain. Nih kayak gini nih. Maka salah satu pepatah bahasa Arab mengatakan ya, Du'aul arba'in ke du'aul wali. Doanya 40 orang itu sama dengan doanya seorang wali. Ini kira-kira ada nggak 40 orang? Ada nggak? Lebih kita doain anak daripada sahabat baik, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doaul wali liwaladihi ka doain nabi bi ummatihi. Doanya orang tua kepada anak sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Kira-kira kalau doa Nabi kepada umat ini jawab nggak Pak? Jawab. Makanya kita ini Pak, orang tua
yang sudah memiliki anak, sudah keturunan, jangan lupa doain habis sholat. Karena kita lupa apa doain anak tak? Lupa, utang kita banyak ya Allah, bagaimana utang kita bisa lunas? Ya Allah, kerjaan ini makin ruwet aja, bagi corona kemarin, Ustaz saya saja 5 bulan dipanggil kok, makanya tadi tuh, udah cepetan aja, ditarik setengah jam, luar biasa. 5 bulan nggak ada job coba. Ya Allah, gimana nih rezeki sempit banget ini. Jangan lupa itu pun penting, yang tidak kalah penting kita doain anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Aksiru minan nasi bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tuqbal. Perbanyaklah oleh kalian minta doa yang baik-baik kepada manusia. Sesungguhnya engkau tidak tahu dari lisan mana doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Syaibul Bayt, guru kita Ustaz Mardana undang kita. Kita nggak tahu nih dari lisan mana doa kita dijawab oleh Allah. Maka salah satu kita mencetak anak yang soleh, jangan lupa anak kita doain. Kita kadang lupa ada juga kiai lupa dari anaknya. Ya, kadang-kadang Ustaz kiai lupa dari anaknya. Ini jangan sampai. Untuk mencetak anak yang soleh kita doain. Bangun malam mohon kepada Allah supaya anak kita anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Allah naj'al auladana auladan solihin wa salihat hafizina lil Qur'an wa sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatin fid dunya wal akhirah. Doain Pak. Insya Allah yang namanya doa seperti orang mengayuh sepeda, lama kelamaan doa kita akan sampai, sepeda itu akan sampai kepada tujuan. Insya Allah akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Salah satu hikmah kita adalah mencetak generasi orang-orang yang saleh. Yang kedua, menanamkan sikap berani dalam mengarungi kehidupan. Yang namanya sunnah itu kadang-kadang takut Pak. Coba lihat tadi itu. Saya tadi sampai pelongo-pelongo. Ini acara walimatul khitan atau walimatul arus ini ya. Pertama meriah banget, yang kedua yang di sini gede banget ini. Iya, Allah, masya Allah. Mudah-mudahan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang udah semuanya punya niat berani, ya punya mental yang berani untuk disunat. Maka dengan adanya sunat mengajarkan kepada anak bagaimana kita akan di tahun depan, di masa akan depan kita mampu untuk berani menjalani sebuah kehidupan. Kata orang mah hidup ini keras, banyak persaingan, banyak permusuhan. Salah satu yang pertama kita didik adalah supaya anak ini punya mental berani, maka ke depan insya Allah orang itu akan berani. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ini adalah peletakan batu pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita, nah kamu ini sudah besar, sudah tamyiz. Besok setelah di kita ini ada satu kewajiban yang luar biasa. Ada kewajiban yang besar yang harus kamu lakukan. Karena ketika orang sudah balik, dosa dan pahala ditanggung masing-masing Pak. Dosa dan pahala ditanggung masing-masing. Ketika anak masih kecil, anak belum mumayyiz, apa yang dilakukan anak itu kepada orang tua. Anak nggak punya dosa, dia mau main apa, mau nyolong apa, nggak dosa. Namanya juga anak-anak. Ya, maka anak ketika sudah dewasa ada satu kewajiban yang penting adalah untuk melakukan ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak anda untuk melakukan sholat apabila sudah sampai usia 7 tahun. Perintahkan ke anak kita 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Pukul anak tersebut kalau sudah sampai 10 tahun. Ini udah gede, sudah dewasa, kita punya anak. Kadang-kadang luar biasa sekarang Pak. Zaman globalisasi, zaman banyak setan-setan, bagi malam minggu ini. Ya, malam minggu anak-anak kadang-kadang dua-duaan perempuan sama laki-laki main ke HI. Itu kan gelap tuh HI pinggirannya. Kadang-kadang itu gitu, ada satu makhluk yang sangat luar biasa yang bisa menggoda iman kita. Kadang-kadang ini nggak kuat Pak. Itu ada nama setan upa-upa. Ada upa haji, upa anak. Kalau udah seperti itu luar biasa. Maka kalau orang dulu orang sunat itu di selain baca doa di apa itu
di tangan kita diambil tuh, jangan ngeblok sembarangan, jangan ngeblok sembarangan, jangan ngeblok sembarangan. Gitu Pak. Artinya apa? Entar kalau udah gede jangan ngeblok sembarangan, jangan sawah orang diseblok aja. Itu salah satu daripada ya syariat atau setuah orang-orang dulu. Yang penting kita mah doain, selebihnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meletakkan batu pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, udah malam nih, kata nasi kebuli tadi. Jangan lupa datang pokoknya nasi kebuli. Saya bilang ikan betik, ikan gabus, ambil plastik, bungkus saat. Insya Allah nanti ada nasi kebuli, amin. Dan yang terakhir adalah makna atau hikmah daripada hitan ini tentang kesehatan dan biologis. Orang yang dihitan itu pasti subur Pak. Ini guru kita alhamdulillah udah subur Pak nih. Kalau orang dulu badannya kurus, kurang gizi, kurang makan yang enak, kurus. Habis jadi sunat, gemuk. Itu ada faktor kesehatan. Tapi kalau sekarang anak sekarang udah luar biasa gizinya, makannya juga udah apa baik, udah subur, insya Allah nanti ada keberkahan dalam hidupnya, amin. Para hadirin jangan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, faktor biologis. Ya, faktor biologis. Nanti kalau udah nikah, dia akan ngerasain sendiri Pak. Tuh kayak kita makan semangka, enakan dikupas apa kagak? Enakan dikupas apa kagak Pak? Kupas tuh. Kalau misalnya dikupas, ini ada anjlokannya lah. Ya, ini beda karena laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu syahwatnya sama nih kayak lampu, dicolok langsung nyala. Sama nih kayak mikrofon, kita ngomong langsung connect. Itu laki-laki. Kalau perempuan itu kayak setrkaan. Tahu setrkaan? Dicolok langsung panas gak? Kagak. Diam dulu. Ntar kalau udah panas, habis kita digosok-gosok. Ya. Iya, habis kita digosok-gosok. Yang tadinya tidur jadi bangun. Yang tadinya lurus jadi bengkok. Tuh, itu perempuan. Maka pada saat itu nanti ada faktor biologis, Allah memberikan satu kemuliaan buat laki-laki dan perempuan. Zuzina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Salah Pak. Wal qanatiril muqantarah. Zuzina linnasi hubus sahawat. Manusia ini dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hubus sahawat, suka kepada hawa nafsu. Minan nisa dari perempuan, wal banin dari anak-anak, wal qanatiril muqantarati dan juga harta benda yang melimpah ruah. Maka itu semua merupakan memang hawa nafsu yang Allah sudah berikan kepada diri kita. Tinggal kita mampu atau tidak memanajemennya. Maka dalam kitab ini nanti Allah akan berikan sebuah kenikmatan luar biasa berupa pernikahan, maka itulah senapan perlu untuk kita gunakan. Betul Pak? Iya, para hadirin jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan karena juga waktu sudah larut malam. Dan terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga anak dari guru kita yang bernama Ahmad Rafi'uddin Ramadhani, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan anak yang saleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agama, dan mampu mengangkat harkat martabat orang tuanya di dunia wal akhirah. Bi hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.